Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ganti. Di sini saya akan menjelaskan modul yang terkait dengan social emotional learning atau pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk itu saya akan melanjutkan modul yang telah saya bikin yang terkait dengan social emotional learning. Adapun modul yang saya bikin dengan mata pelajaran yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, di sini saya membuat untuk kelas 10 di fase E. Nah, adapun biasa di dalam modul tersebut ada bagian kompetensi awal dan juga profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana. Nah, di bagian model pembelajaran ini saya tambahkan di integrasi yaitu nilai-nilai social emotional learning. Ya, jadi di dalam modul itu saya membuat dengan pendekatan TARL dengan model pembelajaran yaitu PBL atau Problem Based Learning. Nah, di mana dalam kegiatan nanti itu menggunakan metode diskusi kelompok, presentasi, dan juga refleksi. Nah, di sini saya tambahkan yaitu integrasi nilai-nilai social emotional learning. Oke, seperti biasa di sini ada bagian capaian pembelajaran. Lalu di sini di bagian tujuan pembelajaran, di sini saya menjelaskan secara rinci yaitu yang pertama memahami definisi dan peran lembaga keuangan bank dan non-bank pada kaitan dengan sosial emosional, yaitu ini terkait dengan kesadaran diri dan kesadaran sosial, yaitu di mana siswa berperan aktif dalam menjelaskan dan juga peran lembaga dari keuangan bank dan juga non-bank. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengidentifikasi perbedaan utama antara lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, terkait di sini dengan pembelajaran sosial emosional yaitu berpikir secara kritis dan juga pengambilan keputusan, yaitu mereka berani untuk menyebutkan yaitu perbedaan utama antara lembaga keuangan bank dan non-bank atau yang terkait dengan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu menjelaskan fungsi utama lembaga keuangan bank dan non-bank dalam perekonomian. Nah, di sini yang terkait dengan sosial emosional yaitu berpikir kritis dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Yang keempat, memberikan contoh lembaga keuangan bank dan non-bank di Indonesia yaitu pengelolaan emosi dalam diskusi. Yang poin terakhir yaitu menganalisis dampak lembaga keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini terkait dengan empati dan kesadaran sosial. Oke, kita lanjut di bagian di sini. Pada kegiatan pembelajaran, yaitu di kegiatan pendahuluan, tepatnya. Nah, di poin terakhir yaitu guru mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking. Nah, di mana ice breaking ini dilakukan bersama-sama antara guru dengan siswa. Nah, di sini terkait dengan yaitu membangun keterlibatan emosional dan sosial. Ice breaking ini yaitu tujuannya untuk menciptakan suasana yang kondusif, meningkatkan konsentrasi dan juga membangun interaksi yang positif di dalam kelas. Nah, di sini juga selain dengan sosial emosional, yaitu ada pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level, yaitu di sini dengan pembelajaran yaitu dengan 3 tingkat pemahaman. Ada yang pemahaman berkembang, ada yang pemahaman sedang berkembang, dan juga ada pemahaman yang mahir. Di situ berfungsi sebagai pendekatan TARL. Nah, setelah mengajak siswa-siswi untuk melakukan ice breaking, di sini juga guru memberikan motivasi kepada peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan juga persepsi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Lanjut di bagian sintak pembelajaran pada PBL, yaitu yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini kaitan dengan social emotional learning, yaitu stimulus social emotional learning. Lalu di bagian di sini, di poin keempat atau langkah keempat dalam sintak pembelajaran yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di poin kedua yaitu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran menggunakan TARL ini, setiap kelompok itu diberikan oleh guru untuk mengerjakan LKPD yang telah disajikan oleh guru. Gunanya yaitu supaya guru bisa mengetahui tingkat pemahaman dari masing-masing peserta didik. Lalu di dalam lembar soal yang telah diberikan kepada guru, maka guru meminta hasil kinerja yang telah mereka kerjakan dipaparkan hasilnya. Nah, di sini kaitannya dengan keterampilan sosial.
Lalu di langkah kelima atau di simpak kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi hasil karya. Jadi setelah hasil karya mereka dipaparkan atau dipresentasikan, maka ada langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil kinerja mereka. Nah, di mana dalam kaitan dengan sosial emosional yaitu pengambilan keputusan. Nah, adapun di sini saya jelaskan yaitu strategi sosial emosional terintegrasi. Yang pertama tadi adalah ice breaking, di mana ice breaking ini adalah terkait dengan sosial emosional dan juga keterlibatan siswa, yaitu adanya ice breaking emosional. Yang kedua adanya refleksi diri harian. Jadi setelah pembelajaran itu guru perlu melaksanakan refleksi untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan. Lalu yang ketiga itu ada apresiasi antar kelompok. Jadi di mana setelah diskusi itu masing-masing kelompok mengapresiasi kelompok yang telah menjelaskan tersebut. Lalu meminta kelompok lain untuk mendengarkan serta menanggapi jawaban dari kelompok tersebut. Nah, adanya juga kasus empati. Lanjut di aktivitas pembelajaran sosial emosional tadi yang telah dijelaskan yaitu simulasi konsumen bijak, yaitu pengambilan keputusan. Nah, siswa yang berani untuk menjelaskan hasil dari kinerja mereka, maka itu disebut dengan pengambilan keputusan. Ada juga yaitu diskusi emosi dan ekonomi, yaitu kesadaran diri. Ada juga yang namanya refleksi sosial, yaitu dampak ekonomi pada masyarakat yang disebut dengan empati. Apresiasi kelompok, nah apresiasi kelompok yang tadi ya, itu dikaitkan dengan sosial emosional yaitu keterampilan relasi. Nah, yang terakhir yaitu lembar refleksi emosional harian. Itulah tadi adalah aktivitas pembelajaran sosial emosional. Lanjut di bagian penilaian sel integrasi, yaitu adanya sikap, di mana sikap ini adanya partisipasi, empati, dan juga penghargaan pendapat. Jadi penghargaan pendapat ini dari masing-masing kelompok yang telah menjelaskan, yang telah berani menjelaskan dari hasil kinerja masing-masing kelompok tersebut. Yang kedua yaitu adanya pengetahuan. Pengetahuan di sini yaitu bermakna untuk pemahaman konsep, analisis kasus, atau LKPD yang telah diberikan oleh guru tersebut. Nah, yang poin terakhir yaitu keterampilan. Di mana keterampilan di sini terfokus pada presentasi, solusi kreatif, penggunaan data. Oke, dan seperti biasa di dalam modul juga adanya pengayaan dan juga remedial. Nah, gunanya di sini ketika siswa yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh guru, maka dilakukan adalah remedial. Remedial ini untuk membantu pengangkatan nilai dari siswa yang belum paham. Nah, adapun di sini yaitu mahasiswa saya sendiri, Tamara Pensi, dan ini adalah guru kamu saya. Nah, lampiran-lampiran ini berisi dengan penjelasan materi yang materi secara umum yang telah saya masukkan di dalam modul tersebut. Lalu di bawahnya juga, lalu di sini juga saya telah menjelaskan atau saya telah menuliskan itu LKPD. Jadi LKPD ini seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwasanya adalah dengan menggunakan TARL, di mana TARL ini adalah pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dari masing-masing peserta didik. Nah, di sini saya sudah membuat LKPD yaitu dengan tingkat dari sedang berkembang. Nah, tingkat sedang berkembang ini ada pun contoh soalnya seperti ini yang telah saya bikin. Lalu yang bagian berkembang dan bagian mahir. Nah, itu tadi untuk LKPD. Lanjut di bawahnya itu ada asesmen formatif. Jadi setelah mengerjakan LKPD, di sini guru mengajak siswa-siswi untuk melaksanakan asesmen formatif, di mana asesmen formatif ini dilaksanakan melalui dari quizzes. Nah, ini untuk soalnya yang telah dibuat di dalam modul. Ya, di dalam modul ini terdapat di pelaksanaan quizzes itu terdapat 10 soal. Gunanya adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman dari peserta didik dan juga apakah peserta didiknya telah memahami dari hasil pembelajaran hari ini. Nah, seperti biasa di sini ada lampiran rubrik penilaian. Ya, di sini ada lampiran rubrik penilaian dari penilaian sikap,
penilaian pengetahuan, ada juga penilaian keterampilan. Nah, setelah itu ada penilaian pengetahuan. Nah, di sini sudah dijelaskan yaitu partisipasi dalam diskusi. Apakah peserta didik tersebut ikut andil dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru, dan juga kejelasan penyampaian ide, kreativitas solusi, dan juga penggunaan data dalam analisis. Nah, di sini adalah lembar refleksi diri, nama kelompok, dan ada nama, ada kelompok, dan juga ada, nah di poin terakhir yaitu ada lembar observasi guru. Lembar observasi guru ini telah dijelaskan dan melalui tabel, yaitu ada nama siswa, berbicara dengan jelas, menggunakan data dan bukti, dan juga menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, di sini juga saya telah membuat kunci jawaban dari soal kuisis tadi. Oke, itu saja dari pemaparan hasil dijelaskan secara rinci terkait dengan pembuatan modul yang dikaitkan dengan sosial emosional. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk saya dan juga untuk yang lainnya. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.